Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Akuntansi Syariah 6i. Kali ini ada kelompok 5 yang akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan PSAK 109. Sebelumnya, aku mau kenalin dulu nih anggota kelompokku. Yang pertama ada aku, Puspita, ada Indana, Anindya, dan juga ada Asar. Dalam PSAK 109 itu ada apa aja sih? Yang pertama ada karakteristik, yang kedua ada pengakuan dan pengukuran, yang ketiga ada penyajian, dan yang terakhir ada pengungkapan. Oke guys, kita masuk ke karakteristik. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul, tarif zakat, dan juga peruntukannya. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Yang kedua, ada pengakuan dan pengukuran. Di dalam pengakuan dan pengukuran ini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama mengenai zakat, yang kedua infak atau sedekah, dan yang ketiga dana non-halal. Pengakuan awal zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Yang kedua, zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Namun, jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Yang ketiga, penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Yang keempat, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Selanjutnya, penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Dan yang terakhir, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Selanjutnya, penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas atau jumlah yang tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Yang kedua, infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non-kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak atau sedekah untuk bagian penerima infak atau sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Nah, selanjutnya penyaluran infak atau sedekah. Penyaluran infak atau sedekah ini diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Yang terakhir, dana non-halal. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Yang selanjutnya, penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pengungkapan zakat. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran zakat.
seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan. Yang kedua, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang keempat, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik. Dan yang terakhir, yang kelima, hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi 1. Sifat hubungan istimewa, yang kedua, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan yang ketiga, presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selanjutnya, penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas atau jumlah yang tercatat jika dalam bentuk aset non-kas.